Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berwasiat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Ayat tadi mengandung 3 kata kunci. Yang pertama adalah kata mulia, yang kedua adalah Allah, yang ketiga adalah takwa. Yang mana maksud dari ayat ini mengandung makna bahwa mulia tidaknya seseorang sesungguhnya bergantung pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Atau dengan kata lain, yang disebut mulia sesungguhnya adalah mereka yang senantiasa berbuat kemuliaan, yaitu berupa ketakwaan. Definisi ini tentunya bersifat teologis karena bersumber dari keyakinan atas kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan pandangan teologis tersebut, kita bisa membedakan antara orang mulia dan orang yang dimuliakan. Orang yang mulia tentunya adalah mereka yang dimuliakan Allah karena senantiasa berbuat kemuliaan dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sedangkan orang yang dimuliakan adalah mereka yang mana secara sosiologis dihormati di masyarakat karena memiliki latar belakang tertentu, seperti dilihat dari jabatannya, dilihat dari keturunannya, dilihat dari kemampuannya, dilihat dari keilmuannya, dilihat dari keahliannya dan lain sebagainya. Tapi juga banyak orang yang mulia di sisi Allah dan juga dihormati di dalam masyarakat karena memiliki kriteria-kriteria yang khotib tadi sampaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini ada salah satu orang yang mulia di sisi Allah tapi tidak dihormati di kalangan masyarakat, yaitu adalah Uwais Al-Qarni. Ia adalah seorang pemuda miskin, penduduk Qaran di daerah Yaman. Makanya namanya Uwais Al-Qarni. Dia menjalani hidup yang sulit bersama ibunya, yang mana ibunya adalah seorang janda. Bahkan dia pernah menderita penyakit kusta. Pakaiannya pun hanya 2 helai. Uwais Al-Qarni bekerja hanya sebagai pengembala hewan ternak dengan upah yang tak seberapa. Dengan keadaan Uwais yang seperti ini, ia sering ditertawakan, ia sering diolok-olok, ia sering dihina, ia sering direndahkan, bahkan sering dibuli di mana-mana, bahkan sampai dituduh mencuri ini, mencuri itu. Tetapi
semua perlakuan masyarakat seperti itu ia terima dengan sabar. Ketika pada suatu hari ada seseorang yang bermaksud memberikan sedekah berupa 2 helai pakaian, Uwais Al-Qarni menolaknya. Kepada orang tersebut dia mengatakan, saya khawatir kalau pakaian ini saya terima, nanti orang-orang menginterogasi saya. Dari mana saya mendapatkan ini? Dari mana? Apakah kamu mencuri? Apakah kamu hasil melas-melas dan lain sebagainya? Mereka pasti tidak percaya dengan jawaban saya. Mereka akan menuduh saya pakaian ini adalah hasil curian atau hasil saya mengemis di mana-mana. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh pun Uwais Al-Qarni hidup dalam kemiskinan, tapi ia menjalani kehidupannya dengan penuh ketakwaan. Bahkan ketakwaannya itu sendiri diakui oleh Rasulullah SAW meskipun keduanya belum pernah bertemu. Hal yang sangat menonjol dari ketakwaan yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi besar Rasulullah SAW, adalah yaitu baktinya yang luar biasa kepada sang ibu. Sejak kecil Uwais Al-Qarni selalu taat, selalu hormat kepada ibunya. Bahkan ketika sang ibu telah mulai tua, telah mulai lumpuh, bakti Uwais kepada ibu semakin bertambah. Suatu hari sebenarnya sangat rindu sekali ia ingin bertemu dengan kekasihnya, ingin bertemu dengan teladannya, ingin bertemu dengan yang dikaguminya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun selalu mengurungkan niatnya. Ketika pada suatu hari Uwais Al-Qarni melihat ibunya dalam keadaan sehat, ia mendekat sedikit demi sedikit kepada ibunya, lalu menyampaikan isi hatinya, yakni ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Uwais Al-Qarni memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan. Sang ibu pun terharu akan keinginan Uwais Al-Qarni ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang ibu pun menjawab, pergilah nak, temuilah Nabi Muhammad SAW di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang. Itulah pesan ibunya. Akhirnya berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Madinah yang jaraknya dari Yaman menuju ke kota Madinah sekitar 400 km, dan dia berjalan kaki menuju Madinah. Tibalah kemudian Uwais Al-Qarni di kota Madinah dan segera menuju rumah baginda Rasulullah SAW. Diketuklah rumahnya sembari mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Namun tidak ada jawaban dari dalam kecuali jawaban dari istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian mengatakan bahwa Rasulullah SAW sedang berada di medan perang dan belum diketahui kapan beliau kembali. Uwais Al-Qarni teringat pesan ibunya untuk segera pulang, maka segeralah ia pulang ke Yaman meski dengan hati yang hampa karena gagal bertemu Rasulullah SAW yang sangat dirindukannya. Namun sebelum pulang, Uwais Al-Qarni sempat menitipkan salam untuk Rasulullah SAW lewat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di suatu ketika baginda Rasulullah SAW pulang ke rumah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dan memberitahukan tentang kedatangan seorang laki-laki yang ia tak kenalnya seberapa waktu sebelum Rasulullah datang. Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada Aisyah bahwa laki-laki itu yang datang, yang kamu tidak kenal, yang kamu tidak pernah lihat di Madinah ini, itu bernama Uwais Al-Qarni. Meski beliau belum pernah bertemu secara langsung, ia adalah anak yang sangat taat kepada ibunya. Ia tak populer di kalangan penduduk bumi karena sangat miskin sekali, tapi ia sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Sedemikian istimewa Uwais Al-Qarni hingga Rasulullah SAW kemudian menceritakan hal ini kepada dua sahabatnya, yaitu sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dipanggillah kedua sahabat itu dan berkata Rasulullah SAW, sayaqdumu rajulun yuqalu lahu Uwais kana bihi bayat fada'allahu lahu fadhabahu Allah faman laqiya minkum famuruhu falyastaghfirlah.
kelak nanti akan datang seorang laki-laki bernama Uwais. Ia memiliki belang putih. Ia berdoa agar Allah menghilangkan belang itu, maka Allah menghilangkannya kecuali disisakan di lengannya. Barang siapa di antara kalian bertemu dia, maka temuilah dia dan mintalah padanya untuk memintakan ampunan kepada Allah. Pesan tersebut kemudian akhirnya benar-benar dilaksanakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Rasulullah telah wafat. Yaitu bertemulah Uwais Al-Qarni dengan sahabat Ali dan sahabat Umar ketika Uwais Al-Qarni berangkat menunaikan ibadah haji bersama ibunya. Kemudian ketika dilihat bahwasanya ada tanda-tanda bahwa orang tersebut adalah Uwais Al-Qarni, salah satu sahabat yaitu Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Uwais, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona an nas'alaka an tastaghfira lana." Hai Uwais, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kami agar engkau memintakan ampun kepada Allah agar dosa-dosa kami diampuninya. Mendengar apa yang dikatakan sahabat Umar dan juga di situ ada sahabat Ali bin Abi Thalib, Uwais Al-Qarni hanya bisa menangis. Tapi kemudian memberikan jawaban, bisa jadi orang yang dimaksud Rasulullah itu bukan saya, tapi orang lain. Tetapi Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab terus mendesak agar ia mau mendoakan, karena mereka sangat yakin bahwa itulah orang yang dimaksud Rasulullah SAW. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun bersedia memenuhi permintaan tersebut dengan memanjatkan doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keduanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah Uwais Al-Qarni ini ada beberapa hal yang dapat kita petik sebagai pelajaran berharga. Pertama, orang mulia itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetap mulia dan taat kepada Allah meski seperti apapun kondisi sosial ekonominya. Ia akan tetap sabar, ia akan tetap tabah, ia akan tetap istiqomah menjadi hambanya yang soleh tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi, seperti tidak dihormati, seperti tidak dihargai, seperti dibuli dan lain sebagainya oleh masyarakat karena keadaannya yang miskin. Pelajaran yang kedua, janganlah kemudian kita memandang seseorang hanya dari sisi duniawinya saja lalu merendahkannya, karena bisa jadi yang kita lihat mereka itu rendah di hadapan kita, bahkan mereka memiliki sisi ukhrawi yang jauh lebih baik daripada kita. Bisa jadi kita kemudian nanti akan membutuhkan pertolongan orang tersebut ketika di masa akhirat kelak berupa syafaat. Karena orang-orang yang mulia di sisi Allah seperti Uwais Al-Qarni dapat memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kisah Uwais Al-Qarni tadi. Barangkali di sekitar kita ada orang yang keadaannya mirip dengan Uwais Al-Qarni meskipun tidak sama persis, yakni tidak populer di kalangan masyarakat tapi populer di kalangan penduduk langit. Maka marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kepada kita kesabaran, keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan serta menjadi pribadi yang bertakwa. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhzul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wasu'ul fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Audio Jungle.